Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana lil-laili ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ketua Pembina Yayasan Al-Azhar Lampung, Ibu Hajah Murliati Ramli, semoga sehat selalu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Bapak Abdi Muslim bin Muswari Tahir. Yang kami hormati seluruh jajaran top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang kami hormati seluruh pimpinan unit TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kami hormati segenap seluruh Dewan Guru Tahfidz. Dan yang kami takzimi dan kami hormati seluruh Dewan Guru TK, SD, SMP, dan SMA. Hadirin dan hadirah baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar, semoga kita semua insyaallah dilimpahkan rahmat, berkah, hidayah, dan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah, Masjid SD Al-Azhar, dalam rangka kirim doa almarhum al-maghfurlah ayahanda Insinyur Haji Muswari Tahir bin Muhammad Tahir Jamil. Tepatnya hari ini yang ke-7 tahun. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita turut mendoakan almarhum, semoga semasa hidup beliau segala dosa kekhilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga alam kubur dan alam barzahnya senantiasa terang dan lebar, dan semoga dijadikan alam kuburnya sebagai taman dari taman surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengikuti segala sunnahnya, dan berharap kepada Allah semoga kita kelak pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, izinkan kami membacakan susunan acara kirim doa almarhum lahir tanggal 3 Agustus tahun 1943, berpulang ke rahmatullah pada hari Senin 26 Januari 2016. Hari ini, mohon maaf, 2015. Hari ini tepatnya 7 tahun berpulangnya ke rahmatullah ayahanda. Mudah-mudahan dan ketulusan hati kita Allah senantiasa mengabulkan segala hajat dan doa-doa kita.
Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua pembacaan silsilah. Dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan diteruskan dengan doa. Lalu akan ada maudhu hasanah yang langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mendapatkan berkah rahmat dari Allah, marilah kita buka acara kirim doa kita dengan diawali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada petugas pembacaan silsilah dilanjutkan dengan Yasin dan doa kepada Abi Wahyu, Abi Abdurrahman dan Abi Irsyad. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على
يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون هم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق Allahul Azim. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya seorang hamba itu enggak bisa apa-apa tanpa diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seorang hamba itu bisa apa-apa kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seorang hamba itu enggak bisa apa-apa, semua hajatnya yang ia inginkan enggak akan bisa tercapai, enggak akan bisa terkabul. Semua keperluannya enggak akan bisa tercapai, enggak akan bisa terkabul tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di hari ini mengadakan acara haul, mengirim doa, mengirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah, bacaan surat Yasin. Ini semua kalau tidak diizinkan juga oleh Allah pun gak akan sampai. Oleh karena itu mari kita semua berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada hari ini
Kita doakan kepada almarhum Ayahanda Insinyur Haji Muswardi Tahir bin Muhammad Tahir Jamil. Begitu juga para pendiri Yayasan Al-Azhar, Haji Hajah Muzimah Azhari, Haji Ci Ayub Somad, Haji Baihaqi Fatah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus seluruh dosa dan khilafnya, digantikan menjadi amal-amal kebaikan, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua mempunyai hajat, semoga Yayasan Al-Azhar Lampung beserta unit mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan pada tahun 2002-2003 ini BBTB di tahun ini bisa terpenuhi, lancar dan barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-gurunya yang laki-laki, yang perempuan, yang lama, yang baru, semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muridnya yang laki-laki, yang perempuan, mulai dari yang kelas terendah sampai kelas tertinggi, semuanya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang soleh, solehah, berguna bagi nusa dan bangsanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berbakti juga kepada agamanya, kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin syawlil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat minal jinnati wan nasi ajma'in. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa nakhusu khususan ila Ayahanda Insinyur Haji Muswardi Tahir bin Muhammad Tahir Jamil wa ila arwahi ahli kubur Ummi Hajah Muzimah Az-Zahri wa ila arwahi ahli kubur Haji Ci Ayub As-Somad wa summa ila arwahi ahli kubur Haji Baihaqi Fatah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi
في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yudhlil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam kita sanjung agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati ibunda saya, Ketua Pembina Yayasan Al-Azhar Lampung, Haja Mulyati Ramli. Yang saya hormati Bapak Ibu top manajemen Yayasan Al-Azhar, Bapak Pembina Yayasan Al-Azhar, Bapak Haji Fadli Ardiansa, istri dan anak-anak saya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru TK, SD, SMP, dan SMA Al-Azhar yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua hadir dan berkumpul di Masjid SD Al-Azhar Bandar Lampung dalam rangka memperingati 7 tahun berpulangnya ke rahmatullah ayanda kami Bapak Haji Muswardi Tahir, salah seorang pendiri penggerak Yayasan Al-Azhar Lampung. Tentu acara ini bukan untuk menangis-nangisi atau untuk kita bersedih-sedih, tapi bagaimana kami mengadakan acara ini untuk mengingat kembali napaktilasi bagaimana seorang Insinyur Haji Muswardi Tahir di dalam kesehariannya, di dalam membangunnya visi tentang Islamnya, bagaimana tentang visi dakwahnya, sehingga dia juga membangun pendidikan dan kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dan mohon izin kepada ustadz-ustadz yang mungkin lebih paham, yang lebih pandai, lebih bisa dari saya menginisiatifkan diri sendiri untuk mengambil tausiah ini dikarenakan yang pertama saya kebetulan anak kandung daripada Bapak Insinyur Haji Muswardi Tahir. Saya ingin menyampaikan agar kami anak-anaknya benar-benar bisa mengikuti jejak ayahanda kami di dalam mendakwakan agama, di dalam meningkatkan iman dan takwa, di dalam bersosialisasi dengan warga, di dalam bersilaturahmi dengan semua umat Islam, sehingga nanti benar-benar apa yang ayah kami tanamkan kepada kami bisa kami implementasikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip ada 4 hal kenapa kita mengadakan haul. Untuk apa haul itu diadakan? Agar kita, yang pertama saya mencatat di sini adalah
untuk mengingat kita bahwa kita ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, bagaimana mati kita ini bisa mati secara husnul khotimah atau mati dalam keadaan yang su'ul khotimah? Kitalah yang menentukan arah kematian kita. Kalau hidup kita ini yakin sama adanya hari pembalasan, maka insya Allah di dalam melaksanakan semua kehidupan di dunia ini kita pasti akan mensortir semua tindak tanduk tingkah laku kita. Jangan semua kita anggap semuanya bisa kita lakukan semena-mena kita. Apapun yang kita perbuat, kita lakukan, kita ucapkan, semua pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ke dalam dunia ini. Disampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak perlu dijadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk ibadah. Ibadahnya seperti apa? Ibadah seperti yang pernah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini seolah-olah hidup kita ini untuk dunia kita. Hidup kita ini untuk pekerjaan kita. Hidup kita ini untuk kemauan nafsu kita, untuk membesarkan nafsu kita, untuk menyenangi nafsu kita. Jarang kita berpikir bagaimana hidup kita ini untuk mengenang hari kita nanti di akhirat nanti. Jarang kita memikirkan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Jarang sekali kita mengingat bagaimana nanti kita di akhirat itu akan hidup senang atau hidup susah. Seolah-olah hidup ini akan selama-lamanya di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini sudah ditentukan waktunya, sudah dibatasi waktunya. Kapan itu batasnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang baru lahir 1 menit 2 menit dipanggil kembali sama Allah. Ada yang sudah 80 tahun tidak dipanggil sama Allah. Ada yang sedang sehat-sehat, sedang olahraga dipanggil sama Allah. Bahkan ada yang sedang berkhutbah pun dipanggil sama Allah. Ada yang sedang bekerja dipanggil sama Allah. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita akan dipanggil sama Allah? Maka untuk itu marilah kita persiapkan kematian kita. Jangan seolah-olah kita ini seperti hidup mau 1000 tahun lagi. Seolah-olah kita masih mau 20-30 tahun, waktu kita masih panjang. Padahal tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan kita dipanggil itu kapan akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 10 yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dalam surat Ansar tersebut menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan ini dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan doa. Ketika kita meninggal, semua putus hubungan kita dengan dunia, dengan Allah, kecuali 3 yang masih bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kedua adalah sedekahul jariyah kita. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana kita semua akan mati meninggalkan anak-anak yang akan menjadikan penolong kita nantinya. Doa anak-anak inilah yang akan menjadi penyelamat orang tuanya nantinya. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu semua Sivitas Akademika yang ada di Raja Lampung ini. Ayahanda kami meninggalkan 4 anak. Saya yang pertama, yang kedua Bapak Fadli Adriansyah, yang ketiga Ibu Helvi Amalia, yang keempat adalah Ibu Desi Mawati. Kami berempat inilah yang akan menjadi penyelamatnya kalau kami menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kami berempat ini ribut, pecah belah, saling tuding menuding, tidak bersilaturahmi, saling dengki mendengki, saling benci membenci, maka akan sengsaralah kedua orang tua kami nantinya. Maka ayah saya hanya berpesan ketika beliau meninggal, karena beliau meninggal pun saya tidak bisa menghadiri pemakaman beliau, tidak bisa melihat bagaimana beliau dikuburkan, karena kebetulan Allah kasih saya kesempatan waktu itu untuk melaksanakan ibadah umroh.
Jadi saya tidak bisa melihat bagaimana ayah saya meninggal dan dikuburkan. Tetapi saya lihat wajahnya begitu indah. Beliau meninggal dalam keadaan sedang sholat. Sungguh luar biasa Allah kasih kepada kami. Dalam kondisi ayah saya meninggal, tetapi ayah meninggalkan dalam keadaan sedang sholat. Tentu hal yang tidak mudah dan tidak bisa didapatkan semua umat di manusia di muka bumi ini. Ada yang berdoa, ada yang meminta setiap hari di masjid, tapi belum tentu dia bisa sholat di masjid dan meninggal dalam keadaan sedang sholat. Dan itu mungkin menjadi salah satu asbab kita bisa melihat bahwa insya Allah mudah-mudahan ayahanda saya Insinyur Haji Muswadi Tahir bisa dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kami sebagai penerusnya bisa menjadi kebanggaan bagi kami, menjadi ilham bagi kami untuk bagaimana kami pun nanti bisa meninggal dalam keadaan sedang sholat seperti ayahanda kami. Tentu hal ini tidak akan mudah bisa kami lakukan kalau sehari-hari kami tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya. Kalau sehari-hari kami jauh daripada ibadah sholat tersebut, kalau jauh pada setiap hari kami lakukan sholat itu menjadi suatu hal yang asing bagi kami. Sholat bukan menjadi prioritas bagi kami, maka bagaimana kami bisa melaksanakan meninggal dalam keadaan sedang sholat seperti ayahanda kami. Tentu ini menjadi cambuk bagi kami, terutama saya sebagai kakak yang paling tua, untuk bagaimana mengajak, menghimbau, mendidik, memberikan arahan kepada adik-adik saya untuk selalu taat sama Allah. Karena tidak ada yang bisa dibawa mati kecuali iman dan amal soleh. Ayah saya membangun begitu banyak usaha-usaha yang dia bangun, begitu banyak properti yang dia tinggalkan. Dan sampai saya pulang dari Mekah, sampai di rumah, saya tanya tidak ada satupun yang ayah bawa. Tidak bawa mobil ayah ke dalam kuburnya, tidak bawa rumah ayah ke dalam kuburnya, tidak bawa rumah sakit ayah ke dalam kuburnya, tidak membawa unit SD, SMP, SMA, TK ke dalam kuburnya. Tidak ada satupun barang material yang ayah bawa ke dalam kuburnya. Itulah menjadi pegangan kami, menjadi cambuk kami, bahwa kematian itu tidak akan membawa apa-apa. Kebahagiaan yang hakiki itu bagaimana kita ini mampu mengamalkan agama ini secara sempurna. Materi, jabatan, pangkat, semua itu hanya hiasan kita di dunia ini saja. Nah, kami berharap, meminta, memohon dan tolong doa dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami, anak-anaknya ini bisa selalu akur, bisa terus membangun, membesarkan apa-apa yang sudah beliau tinggalkan, menjadi cita-cita leluhur beliau untuk bagaimana mengedepankan dakwah, bahwa pendidikan ini bisa sampai di pelosok-pelosok, pendidikan ini bisa sampai di tempat-tempat yang tidak terjangkau, tanpa harus memikirkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan di situ. Ayah membangun TK di Arifut dari seluruh pelosok-pelosok, di mana ada yang tidak ada sekolah, ayah bangun TK-TK di sana. Bahkan malam-malam hari ayah pulang untuk melihat suatu kegiatan-kegiatan agama. Ayah mendakwakan agama ini tanpa ada pandang tempat, di mana waktu pun tidak ada tempat. Semua ayah datangi dan ayah kunjungi. Nah, jangan sampai kami, anak-anaknya tidak meneruskan itu, tapi bercecok hanya untuk masalah urusan dunia, bercecok hanya untuk masalah urusan kegiatan-kegiatan yayasan maupun kegiatan rumah sakit. Yang pasti dan pasti ini semua kami akan tinggalkan. Mudah-mudahan kami berempat bisa mentausiahkan diri kami, bisa menghizbahkan diri kami, bisa mengingatkan diri kami bahwa doa-doa kamilah yang ayahanda kami tunggu. Yang kedua, manfaat bagi kita mengadakan haul ini adalah untuk kita mengingat akan kematian kita. Itu bagaimana kita ini semua akan mati. Mati yang bagaimana yang kita akan inginkan, tidak ada yang kita tahu. Kita berlomba-lomba zaman sekarang ini, apalagi zaman milenial ini yang masih muda-muda. Sekarang banyak yang di TV-TV sekarang jadi miliarder, jadi pengusaha, jadi apa namanya istilahnya itu yang udah jet set lah kehidupannya. Masih muda-muda sudah dikasih harta yang berlimpah sama Allah. Mereka tidak sanggup lagi untuk apapun yang mereka inginkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tambah lama bukan tambah bertambah, tapi tambah lama tambah berkurang.
Berbeda dengan zaman Nabi dulu, Nabi Adam dulu usianya sampai 1000 tahun. Zaman sekarang kita udah mulai sedikit-sedikit 30, 40. Kawan saya kemarin pulang sholat subuh sampai di rumah sakit, badannya diminta dikerokin, dia bawa dirinya ke rumah sakit, sampai di rumah sakit meninggal. Dia tahu bahwa dia meninggalnya harus di rumah sakit, maka dia bawa dirinya sendiri ke rumah sakit. Kemarin lagi ada kawan juga saya, anaknya pendiri KBSB juga, meninggal dunia juga di usia sama dengan saya, mendekati umur 50 tahun. Jadi kematian ini yang paling dekat sama kita. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang batas waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak ingat kematian kita. Saya sering tausiah di sini bagaimana kita mengingat mati. Kenapa? Karena itu yang harus kita ingat. Persiapan kita hari ini, kita dari SD, SMP, SMA, bagaimana persiapan untuk kuliah, belajar sungguh-sungguh. Ternyata belum sampai kita kuliah, kita dipanggil sama Allah. Tapi sama sekali tidak pernah kita mempersiapkan kematian kita. Nah, bagaimana mempersiapkan kematian kita? Mulailah kita mentausiahkan diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, menginstalkan diri kita sendiri bahwa apa yang sudah saya persiapkan untuk hari kematian saya. Apakah setiap hari sholat saya sudah semakin membaik? Apakah setiap hari ibadah-ibadah sunnah saya sudah semakin bertambah? Apakah setiap hari saya sudah membaca Al-Quran? Apakah setiap hari saya sudah bersilaturahmi? Apakah setiap hari saya selalu berbuat kebajikan? Apakah setiap hari semua sendi-sendi saya, semua organ tubuh saya, 365 sendi saya ini yang ada di badan saya ini benar-benar sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk melihat Al-Qur'annya Allah, membaca Al-Qur'annya Allah. Telinga dipakai untuk bagaimana mendengarkan tausiah-tausiahnya tentang bagaimana iman dan amal soleh. Kaki dilangkahkan kepada menuju ke tempat-tempat ibadah, kepada rumah-rumahnya Allah. Tangan digunakan bagaimana untuk yang digunakan untuk tempat bagaimana Allah menyenangi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana iman dan bekal kita untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimana haul ini untuk memperkuat silaturahmi dan ukhuwah antara kita sesama warga Yayasan Al-Ajab. Jadi dalam acara haul kita ini, mungkin yang tadinya tidak tahu semua sama saya sebagai ketua yayasan, atau saya tidak hafal semua dengan dewan guru yang ada di unit TK, SD, SMP dan SMA. Nah, maka dalam pertemuan ini kita bisa bersilaturahmi, saling mengingat. Mungkin Bapak Ibu semua ada kenangan-kenangan yang khusus yang pernah bertemu dengan ayah saya, yang pernah mengingat sehingga bertemu kembali dengan saya dan ibunda saya. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa memperpanjang usia kita. Allah rekatkan hubungan kita, nanti Allah satukan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis Nabi, apabila kita memperpanjang silaturahmi, dikatakan bahwa barang siapa yang ingin dikekalkan dalam rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka supaya menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentu dengan silaturahmi yang kita adakan hari ini, kita bisa mengingat kembali bagaimana dulu Bapak Ibu semua kenal sama ayahanda saya. Beliau dari nolnya Al-Azhar ini membangun, dibantu dengan teman-temannya Pak Haji Syekh Ayub Asumat, Bapak Haji Bayhaqi Pasta, Bapak Ibu Hajah Muzimah Azhari. Beliau membangun dari nol posisi Yayasan Al-Azhar ini, dari tempat di SMP Al-Azhar 1 di Labuan Ratu, sampai saat ini gedung dan bangunan serta jumlah karyawan yang begitu banyak. Tentu mudah-mudahan apa yang beliau bangun dengan teman-temannya ini terus menjadi amal jariah bagi beliau dan teman-temannya di akhirat nanti. Yang keempat, yang terakhir, manfaat haul ini adalah memberikan hikmah bagi kita. Dengan acara haul ini jadi pelajaran bagi kita. Setiap orang yang akan berusaha menjadi figur yang baik, memberikan kesan baik supaya jadi perbincangan baik bagi orang yang ditinggalkan dan bagi orang yang bagi beliau yang sudah meninggal.
Dalam Imam Duraid berkata dalam hadisnya, manusia akan menjadi perbincangan setelah ia tiada. Maka bagi orang yang berakal akan berusaha menjadi perbincangan yang baik, maka jadilah figur yang dapat memberikan kesan yang baik. Saya bersaksi, insya Allah ayah anda saya, Insinyur Haji Mursadi Tahir, selalu memberikan kesan yang baik. Beliau selalu menjadi figur bagaimana bisa mengajak orang untuk taat sama Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menginginkan semua staf-stafnya, semua karyawannya untuk selalu sholat sunnah, terutama sholat duha. Beliau selalu tampil sederhana, tidak pernah menunjukkan bahwa beliau mempunyai suatu usaha yang luar biasa, tetapi beliau selalu berpenampilan sangat sederhana. Dan mudah-mudahan asbab itu beliau diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa juga memberikan contoh-contoh yang baik kepada Bapak Ibu semua. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alangkah bahagianya sang tokoh ayanda saya yang dihaulnya yang ke-7 tahun ini, apabila kami anak-anaknya bisa akur, rukun dan damai. Tidak masalah ribut-ribut, tidak ada selisih paham, tidak ada cekcok-cekcok tentang bagaimana memajukan Yayasan Al-Azhar ini. Tentu kami mohon doanya, kami semua pasti tidak ada satupun yang berkeinginan Yayasan Al-Azhar ini terpecah belah. Tidak ada keinginan Yayasan Al-Azhar ini menjadi yayasan yang tidak baik, tidak bermutu. Tapi bagaimana kami juga berharap memohon sama Allah, di tangan-tangan kami ini Yayasan Al-Azhar ini semakin bermutu, semakin baik, dan bisa menghasilkan anak-anak yang berakhlakul karimah yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tentu tidak semuanya kita bisa jalankan dengan keindahan. Dan tentu kita sebagai umat manusia, kalau tidak berusaha memperbaiki iman dan amal, tidak ada keinginan memperbaiki iman dan amal kita, maka iman dan amal ini tidak akan bisa dekat dengan kita. Seperti upayanya seorang anak yang ingin mencapai jenjang tingkatan yang di atasnya, dia berusaha belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Tentu apabila dia santai belajarnya, maka yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh belajarnya, dia berdoa sama Allah, bermunajat sama Allah, minta sungguh-sungguh sama Allah, insya Allah pasti Allah kasih yang terbaik. Nah, tentu kita juga seperti itu. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semuanya mungkin yang ada di sini adalah orang tuanya beragama Islam. Maka ketika kita lahir kita beragama Islam. Tapi Islam yang seperti apa yang kita dapatkan? Kita belum tahu Islam yang sesungguhnya. Islam yang kafah itu seperti apa? Nah, kitalah yang mencari tahunya, kitalah yang mendalaminya, kitalah yang meyakini bahwa kita ini hidup ini hanya sementara. Dunia ini tempatnya meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempatnya kita meninggal dunia, bukan tempat tinggal kita. Jadi apa yang tempat tinggal kita? Ialah tempat kita kembali kepada kampung akhirat kita. Nah, bagaimana persiapan kita di dalam menuju itu? Nah, bagaimana kita dalam keseharian kita, jangan sampai kita menimbulkan kesan yang tidak baik. Hidup ini sebentar, 60-70 tahun. Itu sudah bagus, tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada banyak penyakit, 60-70 tahun, hidupnya semakin susah. Ibadah semakin malas. Kalau tidak ada niatkan dalam diri kita mencari iman dan amal, maka susah hidup kita. Di dunia sudah susah, di akhirat tambah susah lagi. Nah, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk kita hijrahkan diri kita, untuk islahkan diri kita, untuk mencari iman kita. Iman ini harus dicari, diupayakan, diusahakan. Kalau tidak dicari dan diupayakan, maka iman ini akan jauh dari kita. Walaupun kita sudah menjadi seorang mubaligh, kita menjadi seorang alim ulama, kita sudah menjadi profesor, dokter, sudah menjadi ahli filsafat, sudah hafiz Quran, tapi kalau itu dicari bukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, maka itu tidak akan dapat kita manfaatkan di akhirat kita nanti. Ada yang sudah menjadi ahli Al-Quran segala macam, tetapi dia tidak mintanya niatnya karena Allah, di akhiratnya tidak berusaha untuk mempertahankan itu, maka dia sengsara di akhiratnya nanti. Ada seorang ulama, pernah saya sampaikan juga di sini, dia pernah bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril. Hai Jibril, saya ini seorang yang ahli ibadah. Setiap hari saya untuk ibadah. Apakah nanti saya meninggal, saya ini ditempatkan Allah di surga yang mana?
Jibril bertanya sama Allah, kata Allah, tidak ada tempat satupun dia di surganya Allah. Dia balik lagi. Dia pulang bahwa tidak ada tempat satupun di surganya Allah, kata Allah. Dia diam. Padahal setiap hari dia ibadah, dia tidak kurang ibadah. Terus baiklah ya Jibril, sampaikan sama Allah untuk kalau memang takdir saya masuk ke dalam nerakanya Allah, maka saya ikhlas. Tetapi tolong besarkan badan saya sebesar-besarnya sehingga tidak ada satupun makhluk yang masuk ke dalam neraka kecuali saya. Allah ridho. Maka sampaikan ya Jibril, dia akan masuk ke dalam surgaku. Jadi kita hidup ini bukan untuk inferiority kita. Kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana hidup kita ini untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk mengajak orang taat sama Allah. Kalau kita ibadah terus, tapi ada kita lewat, kita sholat, tidak kita mengajak saudara kita, tidak mengajak tetangga kita, maka ibadah, amal ibadah kita itu sedikit demi sedikit akan pindah kepada saudara kita yang tidak pernah kita ajak. Yang dia lewat, kita tidak tegur, dia tidak pernah kita ajak, maka sedikit demi sedikit ibadah kita akan pindah kepada saudara-saudara kita yang tidak kita ajak. Untuk di sini di Yayasan Al-Azhar ini saya tekankan sekali, saya tidak mau amalan ayah saya, amalan saya sebagai ketua yayasan berkurang karena saya tidak tegas dalam memimpin organisasi Yayasan Al-Azhar ini. Dalam ada karyawan yang tidak sholat, guru yang tidak sholat, saya diamkan, saya biarkan, maka amalan-amalan kami semua ini akan berpindah kepada guru-guru tersebut. Dan ayah saya akan merugi. Dia membangun Yayasan Al-Azhar ini, dia membangun begitu banyak perguruan sekolahan, tapi tidak ada yang sholat, maka ayah saya akan menanggung akibatnya. Akibat membangun usaha tanpa mengajak orang yang ada dalam usaha tersebut untuk sholat. Maka jadi tanggung jawab kami sebagai pemimpin Al-Azhar ke depan ini untuk bagaimana mengajak semua karyawan TK, SD, SMP, SMA Al-Azhar untuk taat sama Allah. Kenapa niatnya? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah ridho dengan semua usaha-usaha yang ada di Al-Azhar ini, baik TK, SD, SMP, SMA, maka insya Allah akan cukupkan semua yang kita inginkan. Tapi kalau kita sendiri sudah nggak percaya dengan diri kita, sudah nggak pede dengan diri kita, kita yakin bahwa kita tidak akan dapat apa-apa, maka mau sama siapa lagi kita percaya? Bermunajat sama Allah, kita sudah usaha sama Allah, minta sama Allah, kita juga udah melakukan ikhtiar dan usaha, pasti Allah akan sampaikan, Allah akan berikan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Terus kita jangan sampai kita mengeluh. Belajar syukur itu penting. Lain syakartum la azidanakum, bilang kamu syukuri nikmat kata Allah, niscaya akan mengabulkan semua keinginan. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Bilang kamu mencari, tunggu kata Allah. Azabku sangat pedih. Jangan sampai kita dikasih Allah apapun kita dikasih sama Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, jangan kita mengeluh. Karena yang baik, yang kodok baik dan kodok buruk itu sudah pasti sudah ada dalam orang yang beriman. Kalau tidak meyakini yang buruk-buruk, yang kita yakini yang baik-baik saja, maka kita bukan orang yang beriman. Jadi kalau apapun yang diterima sama Allah, yang diberikan sama Allah, itulah pasti yang terbaik Allah kasih untuk kita. Nah, mudah-mudahan semua pimpinan unit, guru dan karyawan yang ada di Yayasan Al-Azhar ini, semua mari sama-sama kita yakin sama Allah, bahwa apapun yang Allah berikan untuk kita ini pasti itu yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Hari ini kita berusaha mencari, berdoa sama Allah mudah-mudahan kuota kita penuh. Kalaupun nanti hasil akhirnya Allah tidak memberikan yang belum penuh kita semuanya, itulah sudah yang terbaik sama Allah kasih untuk kita. Kenapa? Kita sudah upaya. Kita sudah usaha semaksimal mungkin. Kita sudah buat banner kemana-mana. Kita sudah buat sounding kemana-mana. Kita sudah belajar untuk bagaimana mencari kelemahan-kelemahan kita. Kalaupun belum, jangan pula kita langsung menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kita langsung menyalahkan diri kita sendiri. Karena mungkin ini yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tapi kalau kita tidak beriman sama Allah, kita tidak yakin sama Allah, pasti kita akan marah. Kita akan mengutuk. Kita akan menyalah-nyalahkan. Kenapa? Iman kita lemah. Iman kita jauh dari Allah. Karena Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan kita rezeki kepada kita. Allah kasih rezeki itu sudah pasti, tidak akan meleset sekalipun. Kalau hari ini saya akan mendapatkan rezeki, maka tidak akan pernah meleset pindah kemana-mana. Kalau hari ini saya tidak akan mendapatkan rezeki, tidak akan dapat juga rezeki itu. Jadi yakinlah. Nah itu yang kita harus rubah dalam diri kita. Rasa yakin itu yang harus kita rubah. Jangan sampai yakin kepada Allah itu hanya sekedar di mulut saja, bukan dari hati kita. Nanti kita bakal mati di akhirat tidak akan disiksa. Itu susah namanya kalau seperti itu. Tingkah laku kita ini ditentukan, tingkah laku kita di akhirat ditentukan tingkah laku kita di dunia ini. Baik tingkah laku kita di dunia ini pasti tingkah laku kita di akhirat pasti Allah kasih yang terbaik untuk kita.
Tapi kalau kita buruk di kelakuan kita di dunia ini, maka di akhirat siap-siap kita menanggung semua akibatnya. Jangan sampai kita menyesal. Penyesalan tidak ada yang di depan. Semua penyesalan itu ada di belakang semua. Bagaimana kita sadar bahwa setelah kita melakukan, karena banyak sekali di kubur sana, saya dengar beberapa tausiah yang minta berdoa sama Allah, minta dikembalikan ke dunia ini hanya untuk ibadah dan bersedekah. Nah, jangan sampai kita menyesal begitu kita sudah meninggal baru ingin tobat, baru ingin ibadah sungguh-sungguh, baru ingin bersilaturahmi, baru ingin mengingat kebaikan-kebaikan. Susah. Nah, marilah mumpung ada kesempatan hidup kali ini yang tidak tahu kapan akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak iktibar diri, introspeksi diri, apakah saya sudah mempersiapkan hari kematian saya? Apakah saya sudah menyiapkan hari bekal-bekal saya di akhirat nanti? Apakah saya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir nanti? Hari ini kita bisa tahu semua pertanyaannya mungkin. Marabuka, kita bisa menjawab semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkinkah ketika nanti di akhirat, ketika nanti kubur nanti, kita bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala? Kalau hati dan pikiran kita tidak ada Allah, maka akan sulit kita menjawabnya. Nabiukan, siapa nabimu? Maka kita jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu kita bisa menjawab. Kenapa? Di hati kita tidak ada Nabi Muhammad, di pikiran kita tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada suri toladan yang kita pikirkan. Yang suri toladan yang kita ingat hanya manusia dan tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita semua akan mati. Maka untuk mengingat kematian kita, marilah kita sering kunjungi kuburan-kuburan yang ada di tempat-tempat dekat-dekat rumah kita, terutama kuburan kedua orang tua kita sudah tidak ada. Untuk apa? Bukan untuk menyombong-sombongkan diri, dikirim ke Facebook, dikirim ke mana, bukan. Untuk mengingatkan kita bahwa tempat tinggal kita sesungguhnya adalah di tanah yang 1x2 itu. Nggak ada rumah mewah, nggak bisa dibangun apa-apa, tidak ada guling, tidak ada spray, tidak ada kasur empuk, semua bentuknya tanah dan tanah, tidak ada yang lain. Maka itulah rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita ingat kembali ke situ, sehingga kita jangan sampai mengingat diri kita bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian, dan bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua. Kita ingat akan kematian kita yang kapan tidak tahu kita akan dipanggil sama Allah. Mudah-mudahan kita semua di majelis ini dimatikan Allah dalam keadaan yang husnul khotimah, dan kemudian dimatikan juga dalam keadaan sedang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak tepat dan kurang pas di hati Bapak Ibu semua, saya Afdi Muslim bin Musodi Tahir mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalaupun ada kata-kata yang benar yang kena di hati Bapak Ibu semua, yakinlah itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba yang fakir, yang dhaif, yang tidak paham apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Berdiri pun saya di sini asbab kasih sayang Allah sama saya diberi kekuatan untuk bisa berdiri di sini. Demikianlah, bikurnya mohon maaf. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Azharul Amin, Bapak Abdi Muslim bin Muswari Tahir, atas segenap tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengar niat dapat kita amalkan dan sampaikan insya Allah. Mengingat waktu sesaat lagi menjelang salat zuhur, kami informasikan bahwa insya Allah setelah zuhur ada kegiatan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi berlada di lokasi SMP Al-Azhar 3. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersama berkumpul, berdoa dan bersilaturahim, Allah berikan yang terbaik keberkahan Yayasan Al-Azhar Lampung beserta unit TK, SD, SMP dan SMA. Dan kita akan laksanakan langsung salat zuhur setelah azan berkumandang. Sebelum kita tutup, pagi-pagi makan roti,
dimakan bersama Pak Fadli. Kematian datang tak pasti, maka siapkanlah bekal nanti. Mudah-mudahan hikmah dari pertemuan ini kita semua dapat membawa bekal dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami yang memimpin kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah dan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.